Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mrasing TV. Bagaimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini saya membahas dan berbagi pengalaman di dalam memperbaiki HP Samsung Galaxy A31 dalam kasus tidak bisa dicas. HP ini menyala normal, tidak ada masalah kecuali di bagian pengecasan. User bilang HP ini sempat jatuh dan habis itu dilakukan pengecasan, sudah tidak berfungsi. Kemudian di sini saya colokin cas dan saya bersihkan konektor casnya, juga tidak ada respon di layar, tidak ada tanda-tanda pengisian. Saat saya cas dengan Smart USB, ampere di Smart USB 0,0 ampere ya teman, itu menandakan jalur cas ada yang putus. Bisa jadi konektor cas atau papan cas atau fleksibel. Di situ ada jalur cas yang putus mengakibatkan tegangan di Smart USB itu 0,0 ampere ya teman, tidak ada tegangan sama sekali, arus masuk 0,0 ampere. Kemudian saya eksekusi, saya buka di bagian covernya. HP ini sudah pernah dibongkar juga. Saya coba colokin cas ulang, juga tidak ada respon, tidak ada respon sama sekali. Ini HP dalam keadaan mati karena sudah saya bunuh tadi. Kemudian saya buka bautnya. HP ini sudah dieksekusi di bagian baterai teman, karena ini bukan baterai aslinya, sudah dipermak. Kayaknya ini baterai tipe lain tapi dipermak, karena di sini baterainya sedikit kecil dari yang biasa. Yang untuk Samsung Galaxy A31 kedudukan baterainya tidak kayak biasa, menandakan ini baterai dari tipe lain, tapi user bilang tidak masalah karena baterainya juga tahan, tidak cepat habis. Kemudian saya buka di bagian tulang belakang dengan cara dicongkel. Cara bongkarnya juga praktis, sudah kelihatan di bagian mesinnya. Saya colokin cas lagi, juga tidak ada respon sama sekali di layar. Tidak ada yang lepas soket-soketnya karena HP ini user bilang habis jatuh. Kemudian saya ukur, cara mengukur HP yang tidak masuk cas, terutama yang perlu diukur adalah di bagian konektor cas dan papan cas. Pastikan konektor casnya bagus atau papan casnya juga bagus dengan cara colokin cas dan ukur tegangan yang ada di soket papan cas. Apa tegangan cas masuk sampai di soket papan cas. Perhatikan di sini jalur cas yang positif ada di ujung
Ini menandakan papan cas dan konektor cas normal karena tegangannya ada. Tegangan casnya sampai di soket papan cas. Berarti konektor cas dan papan cas tidak ada masalah. Kemudian pasang lagi soketnya, fleksibelnya yang menuju ke mesin, dan buka soket yang ada di mesin. Kemudian saya colokin cas lagi dan ukur tegangan cas yang ada di ujung fleksibel. Apa tegangan cas sampai di ujung fleksibel di sini? Ukur lagi. Jika tegangan cas sampai, maka jarum avometernya kandas teman-teman. Perhatikan di sini jarum avometernya tidak bergerak, menandakan tegangan cas tidak sampai di ujung fleksibel sini. Ini adalah jalur cas yang ada di fleksibel di bagian tepi. Saya coba ukur lagi. Juga tidak ada tegangan cas sama sekali. Pasang lagi soketnya dan lepaskan soket yang ada di papan cas. Saya ukur balik. Saya ukur ulang. Betul, di sini papan cas bagus. Apa ini yang bermasalah fleksibelnya? Apa ada yang putus atau yang bermasalah di bagian soketnya? Nanti kita ukur lagi. Ini adalah jalur cas. Di sini fleksibel tidak ada yang sobek. Sedangkan jalur casnya tebal yang ada di fleksibel. Kalau tidak sobek, tidak mungkin sampai putus ya teman, yang untuk di fleksibel. Kemudian saya coba bersihkan dulu soketnya. Bisa jadi jalur cas yang ada di fleksibel tidak connect ke jalur cas yang ada di papan cas, mengakibatkan tegangan cas tidak sampai ke ujung fleksibel. Ini adalah jalur cas yang positif di bagian tepi. Saya bersihkan. Untuk lebih jelasnya, saya ukur dulu ujung-ujung fleksibelnya untuk memastikan apa fleksibelnya tidak ada yang putus di jalur casnya. Ini adalah jalur cas di bagian tepi, jadi diukur untuk memastikan apa fleksibelnya ada yang putus di jalur cas. Ternyata di sini tersambung ya teman, ada tegangan menandakan fleksibel ini ujung ke ujung ada, tidak ada putus. Tidak putus ya teman, menandakan fleksibelnya bagus. Berarti fix yang jadi masalah putus di soket ya teman. Mungkin soket fleksibel tidak connect ke soket yang ada di papan cas, itu di bagian tepi jalur casnya. Jadi saya bersihkan lagi. Bisa jadi satu jalur, yaitu jalur cas yang ada di tepi yang ada di soket fleksibel
tidak connect ke soket yang ada di papan cas, mengakibatkan tegangan cas tidak masuk ke fleksibel ya teman-teman, hanya sampai di soket papan cas. Di sini di jumper juga jadi bagus, tapi saya lakukan dengan cara disolder kaki jalur casnya yang ada di soket fleksibel. Ini dikasih timah, tidak perlu terlalu banyak, cukup sedikit saja, yang penting timah sudah melekat biar tipis. Itu di bagian jalur cas di soket fleksibel. Kemudian pasang lagi soketnya dan pasang lagi baterainya dan colokin cas. Apa sudah ada respon? Mari kita lihat. Oke, di sini sudah ada tanda pengisian, sudah keluar logo petirnya. Kita tunggu. Oke, di sini persentase baterai sudah muncul. Ada 41%. Jadi ya teman, yang permasalahan untuk Samsung Galaxy A31 yang ada di tangan saya ini, yang kasusnya tidak bisa dicas, hanya putus jalur cas yang ada di soket ya teman. Jadi kesimpulannya soketnya tidak connect, tidak padat, alias jalur cas yang ada di fleksibel yang dari mesin menuju ke papan cas itu tidak connect, putus di bagian soket. Jadi saya solder sedikit dengan timah, langsung down ya teman. Jadi untuk mengukurnya, dari awal pastikan dulu konektor cas, papan cas, dan fleksibel. Kalau seandainya tiga bahan itu ada tegangan cas, berarti yang permasalahan putus di bagian mesin ya teman, jalur cas yang ada di mesin. Bisa jadi itu IC cas atau koilnya, dan bisa jadi kapasitor yang ada sekitar IC cas. Tapi untuk Samsung ini yang saya dapat hanya di bagian soket saja ya teman. Jadi begitu ya teman, cara memperbaiki Samsung Galaxy A31 dalam kasus tidak ada pengisian sama sekali. Jadi hanya kerusakan di bagian soket saja yang ada longgar. Kemudian kita tunggu dalam keadaan menyala, apa pengisian juga normal. Ini sementara loading. Kita tunggu sampai keluar menu. Oke, di sini pengisian juga normal, tidak ada masalah sama sekali. Oke, mari kita lihat. Iya, sekian dari saya Mersing TV. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.